Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratil mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati. Takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian, insyaallah calon-calon penghuni surga Allah yang dirahmati Allah. Kali pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita secara jujur mau menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya walaupun kita hadirkan alat secanggih apapun. Nah, di antara jutaan nikmat Allah itu adalah nikmat berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Dengan perpaduan nikmat yang kompleks itu, akhirnya kita bisa hadir di majelis yang barokah ini untuk ngaji bersama. Semoga nikmat-nikmat ini selalu diberikan kepada kita dan semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang telah memperjuangkan umatnya dari lembah sarang jahiliyah menuju ke panggung kehidupan yang terang benderang, penuh sinar-sinar Islam, di bawah atap ridha Allah Subhanahu wa taala yang berpakarkan akidah Islamiyah. Para jamaah, untuk mengawali, mari kita awali dengan baca sholawat dan fatihah sebagaimana biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah Sallatullah salamullah ala yasin habibin. Kanjeng Nabi sampun ngendika, dateng kita umat sedaya, golek ilmu diwajibno, wiwit lahir nganti sedo. Sallallahu ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah la yasin habibin. Gak pandang suki miskin nom tua, mumpung urip padha ngaji.
supaya kita dadi wong mulya dunya akhirat bahagia. Sallallahu ala Taha Rasulillah. Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi cetha, tandane wong kang mulya cacahe wonten 3. Sepindah seneng agama, pindone ra kemalan donya, telune eling dosa, banjur tobat marang Gusti Allah. Salatullah bisirril Fatihah. Kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Niki suarane rada serak-serak kering nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubahu. Rawahul Baihaqi. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza aradallahu, apabila Allah menghendaki, bi abdin khairan, kebaikan bagi seorang hamba, faqahahu fid din, maka dia membuatnya memahami agama, wa zahadahu, dan membuatnya berzuhud fid dunya, terhadap duniawi, wa bassarahu, lalu dia memperlihatkan kepadanya uyubahu, aib-aib dirinya. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini mengandung pengertian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, termasuk kepada kita, hanya saja tidak kita jumpa langsung dengan baginda Nabi. Hadis ini mengandung arti ada 3 tanda orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Ada 3 tanda orang yang dikehendaki Allah mendapat banyak kebaikan. Atau ada 3 tanda orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Jadi siapa yang punya 3 ini dijamin menjadi orang yang baik. Siapa itu? 1, faqahahu fid din, yaitu seorang hamba yang diberi Allah kefahaman terhadap agama. Dari mana kita supaya bisa faham agama? Yaitu dari thalabul ilmi, mengkaji dawuh daripada Gusti Allah,
lan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang diberi kefahaman tentang agama ini adalah dijadikan seorang hamba itu senang memahami agama, senang belajar agama. Badannya terasa ringan kalau diajak untuk ngaji, menambah pemahaman keagamaan. Tiada hari tanpa belajar. Dia selalu ingin menambah ilmu-ilmu agama, pengetahuan tentang agama. Cara gampangnya ngoten, tiang sing bakal dadi tiang sing sae niku nggih gelem ngaos. Gelem ngaji. Sami ngaos kali ngaji. Pokoknya mau hadir di majelis taklim, mau menghadiri pengajian itu satu pertanda bahwa yang hadir itu adalah bakal calon orang-orang baik. Dan sudah barang tentu semuanya diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah mendapat ilmu, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Insya Allah panjenengan termasuk nih, amin ya robbal alamin. Kalau panjenengan termasuk berarti syarat nomor 1 sudah bisa didapatkan. Jadi kalau ada orang itu diberi Allah harta kekayaan, pangkat jabatan kedudukan, popularitas atau apapun, tapi dia tidak senang belajar agama, tidak respon dengan ngaji, maka statusnya belum termasuk orang yang mendapat banyak kebaikan dan belum dipastikan menjadi orang yang baik. Sebab tidak sedikit orang itu diberi kekayaan yang banyak, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Kira-kira wonten tiyang sugih tambah begedut ngoten wonten ta mboten? Kathah. Mriki ndugi tiyang. Bantu kirupane. Didikai tambah sugih, tambah midhek teng Gusti Allah. Gak sibuk amal, sibuk nang mall ya. Diberi pangkat jabatan kedudukan, tidak malah dekat kepada Allah, tidak tawadhu, justru sombong angkuh, tidak amanah. Diberi popularitas, terkenal, tambah midhek nang Gusti Allah, tambah melalaikan ibadahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tanda orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik itu, 1 adalah senang belajar agama, senang mencari ilmu, hadir di majelis taklim, belajar terus-menerus, senang midhangetaken dawuh dawuhipun Gusti Allah, dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu landasan niat taqarrub kepada Allah, niat mendekat dengan Allah agar semakin dekat dengan Allah. Kemudian setelah mendapat ilmu, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Nah, kalau sudah bisa beramal, kalau sudah bisa melakukan, tidak ujub dengan ilmu agamanya, tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling tahu, dan tidak meremehkan orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, tanda orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik adalah wazahadahu fid dunya, diberi Allah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu artinya orang ini
dicabut rasa cintanya tentang dunia. Betul, berarti gak seneng belas, cik seneng cuma gak nemen-nemen senengnya. Orang zuhud itu orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di genggaman Allah daripada apa yang ada di tangannya. Orang zuhud itu gak kemantil karo donya, gak kemaruk karo donya, tapi biasa-biasa saja. Tidak mempertuhankan harta dan tidak menjadi budak harta. Ambek donya niku wis biasa. Tidak merasa kagum dan tidak merasa memiliki. Itu orang yang zuhud. Dengan apa yang dicintai manusia di dunia ini santai. Di antara yang dicintai manusia di dunia ini, menawi nurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, niki mesti cocoke. Tapi ayo dicocokaken kangge awak. Sing disenengi menungso ngene donya niku sing paling pokok niku wonten 6. Ada 6. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. 6 nih. Sono apa nggih? 6 niku nggih. Nanten nggih pun cukup. Oke. Dadi sing disenengi menungso nomor setunggal hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi manusia itu senang dengan lawan jenis. Dadi sing disenengi menungso ngene donya niki. Termasuk panjenengan, ya. Ulong nggih termasuk. Nah, jadi setunggal niku lawan jenis. Wong wedok seneng lanang, wong lanang seneng wedok. Tiang jaler seneng wong wedok ayu, sedanten. Nek ono wong lanang gak seneng wong wedok ayu, berarti ada onderdil yang copot di dalamnya dan perlu operasi. Nah, insya Allah. Makanya siapa saja yang mendapat ujian nomor 1 ini kok lolos, wah itu hebat-hebatnya wong, bener. Sampai nijen dok kamar atau wong luru, mbak wong wetok wayu muda belejit, nek sampean kok ketip tok, hebat Pak. Ya Allah, bener. Jadi satu wanita, termasuk istri. Itu kesukaan manusia yang pertama. Yang kedua wal banin, anak. Hadis yang disenangi menungso nomor kali niku anak. Anak asal kata dari enak. Gara-gara enak muncul anak. Tapi ojo enak-enak. Ya. Kadang gara-gara anak iso urip niku penak, tapi mboten sekedhik gara-gara anak uripe wong tua tambah gak enak. Makanya yuk sing seneng golek dalane anak, dalane enak, ya. Jadi anak nih itu kesenangan manusia. Saking seneng mbek anak, masya Allah, gak duwe bojo sok duwe anak. Kenapa mboten? Nggih kadang gak duwe bojo sok duwe anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, yaitu emas, intan, permata, termasuk harta duit. Nah, niki seneng sedaya. Nomor 3. Hadis sedaya niki seneng mas-masan, terutama ibu-ibu, ya. Seneng perhiasan dan seneng uang. Masih panjenengan nggih seneng duit, lha ngoten ya. Ojo sampai ngene mriki ono sing gak seneng duit, ya. Sing gak seneng duit ini tiang kalih tok, ya. Siji wong turu nglekor, ya. Sinten tilem sampean kipasi duit 1.000 lak meneng ae. Ya. Nek melek ya napa kabare? Mbok saut ae. Bojo kula tilem kula kipasi 1.000 mau meneng, masyaallah.
bareng melek siji maneh ya. Sing nomor kali sing gak seneng duit ini wong gendeng. Ini gak seneng duit. Ana wong gendeng dikek duit kok disaut. Iki jenenge begendeng niku ya. Jadi uang. Kemudian yang ketiga, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau zaman dulu kuda-kuda pilihan itu adalah kendaraan yang hebat. Kalau dihubungkan zaman sekarang kendaraan-kendaraan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kendaraan itu termasuk disukai manusia. Kemudian wal an'am, ternak, ingon-ingon, manuk, sing saking senenge mbek manuke Mas, diketheki bendina nggih. Ana sing mentok, ana sing bebek dan sebagainya, ingon-ingon lah nggih. Lah baru yang keenam wal haras, sawah, tanah, rumah. Itu semuanya yang disukai manusia. Nah, orang yang zuhud ya senang dengan ini. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang miskin, sing klambine compang-camping terus awut-awutan mboten niku. Zuhud itu bisa saja orang yang kaya. Sugih wonten. Nah, wonten sing gak duwe zuhud. Bukan ukuran kaya dan miskin. Orang yang zuhud dengan harta-harta itu tidak kagum atau tidak penuh kekaguman dan tidak merasa memiliki. Harta-harta itu tidak dipertuhankan dan tidak jadi budaknya harta. Justru harta-harta itu difungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, gagalnya orang yang zuhud diawali karena kekaguman, dilanjutkan dengan rasa memiliki. Gagal jadi orang yang zuhud. Kalau sudah kagum, merasa sangat hebat, merasa ini sumber kemuliaan, merasa ini sumber kebahagiaan, ini adalah satu-satunya yang kokoh, kuat dan tak tertandingi. Waduh. Jadi kalau orang itu sudah kagum terhadap harta kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, popularitas, mereka siap-siap menjadi ilah itu. Bisa dipertuhankan hartanya itu. Isok-isok Gusti Allah kalah mbek donyane. Nek mboten zuhud. Isok-isok Gusti Allah kalah kali donyane. Contoh mawon. Kira-kira panjenengan jujur nggih. Panggilan HP kali panggilan adzan niku respon pundi? Halo. HP ya. Alhamdulillah jujur ya. Kadang mobil sakit ngalahkan Gusti Allah sakit Pak. Cintai nemen. Enak-enak nyerbeti mobil sing anyar niku diserbeti leko dadakno adzan. Nggih. Kira-kira nyerbetane leren apa terus? Oh, diterusno ya. Eman lho, kalah nih. Kadang Gusti Allah kalah mbek bojo nek gak hati-hati ya. Sampai nek gak zuhud Gusti Allah kalah mbek bojo. Adem bededeng kelon mbek bojo dadakno swara as-salatu khairum minan naum. Leren apa terus? Alhamdulillah nek panjenengan saged leren Pak. Sing gak teko-teko lho kira-kira ya napa? Nah niku saged Gusti Allah kalah mek bojo. Gak teko, kadang-kadang ya ngilono sing adan. Pas sing adan suwerak ya. Sopo sih bengak-bengok ya. Ngoten malah gak teko lho niku. Ya Allah, nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kegagalan menjadi seorang yang zuhud itu diantaranya karena kekaguman, satu. Yang kedua dilanjutkan karena rasa memiliki. Karena makin lengket dengan dunia,
ini milik saya, ini harta saya, ini hasil jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya, ini karena kecerdasan saya. Kadang-kadang dua anak-anak ganteng-ganteng ayu-ayu ono sing ngejokno, anakmu ganteng-ganteng ayu-ayu. Oh, iki garapanku dhewe. Ngono. Ya apa? Atase kari urun ya garapane dhewe ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu agar kita bisa menjadi zuhud, maka yang pertama mulai sekarang mari berlatih jangan terkagum-kagum tentang dunia, ojo kemantil karo donya, ojo seneng nemen-nemen karo donya, ayo biasa-biasa wae. Niku pesene guru kula ngoten. Yang kedua, jangan merasa memiliki. Pun sampai ngerasa memiliki, kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki itu adalah miliknya Gusti Allah. Titipannya Gusti Allah, amanat Gusti Allah, bahkan ujian dari Gusti Allah. Makanya kalau bisa kita contoh ilmunya tukang parkir nih Pak. Ilmunya tukang parkir itu kita contoh. Pun didelok rendahan mon mboten. Hebat itu, punya filsafat yang tinggi. Bagaimana tukang parkir itu? Satu, banyak mobil, tidak sombong, Pak. Mobil kewatai gak sombong. Melaku-melaku biasa. Yang kedua, mobil gonta-ganti tidak takabur. Gonta-ganti enggak takabur. Bahkan diambil sampai habis tidak sakit hati, Pak. Gini mboten. Itu tukang parkir mobil sampai entek lho. Iya, gak loro hati. Wah, tambah seneng ya. Kenapa? Itu kuncinya hanya satu, karena tukang parkir itu tidak merasa memiliki. Gak memegang kunci. Dan kalau kita tidak merasa memiliki, kalau sewaktu-waktu harta kita diambil, hilang dan sebagainya, gak susah-susah nemen. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah kemudian tanda orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik itu yang ketiga adalah wabassarahu uyubahu. Dibukakan hatinya oleh Allah sehingga bisa tahu aib, bisa tahu kekurangan atau kejelekannya sendiri. Akhirnya sadar tentang kejelekannya sendiri. Ero eleke dhewe. Para jamaah yang dirahmati Allah, rizki yang sangat besar bagi kita kalau kita sadar tentang kejelekan kita. Sehingga kita tidak sibuk untuk melihat kejelekan orang lain. Tidak semua orang yang sadar dengan kekurangan dirinya, aibnya. Kadang kita niki mboten semerap elek awak niki. Tapi nek eleke kanca masih titik ero wae. Nggih mboten. Kadang gak kroso, gampang ngilokno. Iku kancaku iku medhite tingkat kecamatan. Awake dhewe tingkat kabupaten yo gak ero. Gak kroso. Anjene sing kadang sing ngero dhisik niku wong liya. Makanya ada peribahasa apa itu? Semut yang di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, gajah yang di pelupuk mata tidak kelihatan. Coba kita angen-angen gitu. Misalnya dalu jam 12 dalu nggih, sampean angen-angen elek ya awak niku apa sih? Sampean angen-angen. Mungkin sampai subuh kira ketemu pinten kira-kira. Kadang enggak ketemu ya. Kaya apik ya awak. Tapi kalau kita sudah disampaikan misalkan coba golekno eleke kancamu. Butuh berapa menit? Non wis gadek menitan berapa detik lho ero ya. Lho niku lho ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah, seseorang itu tidak bisa melihat kejelekannya sendiri itu biasanya karena terlalu banyak menilai kejelekan orang lain. Makanya berbahagialah orang yang sibuk untuk ngoreksi dirinya sehingga tidak sempat ngoreksi kesalahan orang lain. Maka berbahagialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibukakan hatinya sehingga bisa tahu aibnya sendiri, bisa tahu kekurangan sendiri, bisa tahu kejelekan sendiri. Kenapa ini merupakan rezeki yang besar? Sebab orang itu tidak bisa kembali kepada Allah, tidak bisa bertobat sebelum dia bisa melihat dosanya. Kalau bisa melihat kejelekannya, dosanya itu baru bisa bertobat. Kalau tidak tahu kejelekannya, tidak tahu dosanya, apa yang ditobati? Wong rumangsa apik lak ngoten. Ini rezeki yang besar kalau kita dibuka diri kita oleh Allah sehingga tahu kejelekan kita. Bentuk kasih sayang Gusti Allah ndadosaken tiyang niku dadi sae niku wonten sing model secara alus. Model secara alus niku wis mboten krasa loro-loro gelem tobat. Ndak terasa tahu-tahu seneng ngaji. Kan apa-apa loro bergerak tergerak hati ini untuk kebaikan-kebaikan. Niku Gusti Allah seneng kali niku secara halus. Ada yang secara kasar. Gusti Allah seneng tapi model makso, dipaksa. Agar hambanya itu mau bertobat itu dipaksa modelnya. Dipaksa bagaimana? Dengan cara diberi musibah-musibah, ujian-ujian yang berat. Sehingga dengan ujian-ujian itu dia sadar tentang kejelekannya, kemudian bertobat. Mesti panjenengan nggih pun ngrasakaken ngeten iki. Iya. Uangku baru gelem tobat nek wis kena musibah. Ya. Mungkin saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri. Gimana mboten? Nek wis remek iku kait gelem tobat. Yen kula niku wonten ta wableke pol pun ta. Ngarep ndableke pol. Ndablek adik pol. Ternyata disayang Gusti Allah. Disayang Gusti Allah. Apa? Diberi musibah kecelakaan. Kecelakaan dier. Kepalanya terbentur sehingga dioperasi dan maraten sakniki waras dadi masyaallah ibadah tawakkul ya. Dadi haji sisanan iki. Nek omong alhamdulillah ya is. Untung kula tiba niku. Ati tiba niku untung lho kok ngono. Tapi boleh gelem teng masjid kula di alhamdulillah. Kira-kira kok mboten tiba ngoten wis. Kailing rasane. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan akhir sekali lagi, tanda orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik itu tandanya yang pertama, dia itu merasa ringan diajak menuju kebaikan, kemudian gemar untuk tolabul ilmi, gemar untuk ngaji, itu satu. Yang kedua, menjadi orang yang zuhud, ambek donya gak kemalan. Mboten kemalan kali donya, tidak berkagum-kagum terhadap dunia dan tidak merasa memiliki dunia. Kemudian yang ketiga, dibukakan hatinya oleh Allah sehingga sadar
atas kesalahan-kesalahan, atas aib-aib yang dimiliki. Panjenengan kali kula niku dosane kata tambatin Pak Kira. Kira-kira kejelekan kita itu banyak atau enggak? Mboten usah dituduhaken nggih, rahasia mawon nggih. Orang itu kalau sudah sadar tentang dirinya, ya, mboten sombong, mboten gaya. Masih dihormati sinten mawon nek sadar, mboten sombong. Pola ngrasa sakjane gak pantes aku iki dihormati, kok ero elekku ngoten. Saking elekku ditutupi karo Gusti Allah. Misalkan kita dicaci maki, Pak. Kalau orang itu sadar tentang kejelekannya, mboten muring-muring. Sebab cacian orang itu lebih sederhana dibanding aslinya pada diri kita. Makanya ini santai. Yes. Aku dicacat tuh, duwe nemen kon gak ero. Itulah orang yang sadar tentang aibnya sendiri. Mudah-mudahan 3 tanda ini dapat kita miliki sehingga kita menjadi orang-orang yang diberi banyak kebaikan oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang baik dan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad nuriddat wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a kathiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.